Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karies gigi atau gigi berlubang. Teman-teman, mungkin kita sebagian besar memiliki gigi yang berlubang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karies atau gejala karies. Penyebab utama gigi berlubang adalah plak. Plak adalah lapisan lengket yang terdiri dari bakteri dan asam yang terbentuk dari makanan atau minuman yang mengandung gula sehingga berubah menjadi asam. Beberapa kebiasaan buruk yang sering kita lakukan jika dapat dilakukan juga dapat menyebabkan timbulnya plak pada gigi. Misalnya, jarang menggosok gigi dan mengonsumsi makanan manis berlebihan. Ketika Anda mengonsumsi makanan yang tinggi gulanya, bakteri di dalam mulut akan menghasilkan asam. Air liur yang bercampur dengan bakteri, asam dan sisa-sisa makanan ini akan membentuk plak yang melekat pada gigi. Plak yang terus menumpuk pada gigi lama-lama akan meronti enamel. Enamel yang terkikis akibat asam atau erosi gigi ini akan memberikan celah bagi bakteri untuk masuk ke dalam dentin dan kemudian membentuk lubang. Nah, pada saat itulah Anda mengalami karies dan bisa menyebabkan sakit gigi. Besarnya lubang pada gigi bervariasi pada setiap orang tergantung pada seberapa banyak plak yang terbentuk di dalam gigi. Faktor lain dari munculnya lubang gigi berlubang pada gigi bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari bakteri di dalam mulut, mengonsumsi makanan dan minuman manis, hingga kebersihan mulut yang buruk. Perjalanan bakteri atau karies untuk menjadikan gigi berlubang berlangsung dalam kurun waktu 6-48 bulan. Rasa sakit pada gigi berlubang tak boleh disepelekan. Lubang akan menjadi lebih besar hingga mempengaruhi lapisan gigi bagian yang paling dalam atau dentin. Akibatnya, Anda akan mengalami sakit gigi parah, infeksi, atau bahkan gigi tumbuh tangga. Gejala karies yang terjadi meliputi sakit gigi yang muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, nyeri ringan hingga parah saat mengonsumsi makanan atau minuman manis, panas atau dingin. Gigi jadi lebih sensitif. Muncul lubang yang terlihat sangat jelas di gigi. Ada noda coklat, hitam atau putih pada permukaan gigi. Bau mulut dan rasa tidak enak di dalam mulut. Setiap orang pada dasarnya berisiko tinggi mengalami masalah gigi berlubang. Yang pertama, faktor usia. Anak-anak dan orang lanjut usia lebih berisiko mengalami kerusakan gigi. Kebiasaan mengonsumsi makanan manis sekaligus jarang menggosok gigi merupakan dua hal yang paling sering menyebabkan kerusakan gigi pada anak-anak. Sementara seiring waktu, gigi dapat haus dan gusi pun mulai surut, sehingga membuat gigi lebih rentan mengalami kerusakan akar. Di samping itu, sejumlah obat yang mungkin dikonsumsi oleh lansia juga bisa menghambat produksi air liur. Yang kedua, lokasi gigi. Dalam banyak kasus, terbentuknya lubang pada gigi lebih sering terjadi pada gigi bagian belakang, yaitu geraham dan premolar. Kedua gigi ini sulit dijangkau oleh sikat gigi. Pasalnya, jika bagian belakang memiliki banyak air liur, lubang dan celah, sehingga seringkali sisa makanan menempel di sana. Yang ketiga, makanan dan minuman manis. Segala macam makanan yang Anda konsumsi nyatanya dapat mempengaruhi kesehatan gigi Anda. Makanan dan minuman manis merupakan santapan lezat bagi bakteri di dalam mulut. Ketika Anda mengonsumsi berbagai makanan manis, bakteri di dalam mulut akan menghasilkan asam. Nah, ludah yang bercampur dengan asam dapat membentuk plak
Perlu diketahui, jika kandungan fluor banyak ditemukan pada air mineral, pasta gigi, dan obat kumur. Yang keenam, mulut kering. Mulut kering merupakan kondisi ketika bagian mulut Anda kekurangan air liur. Air liur sangat dibutuhkan untuk makanan dan untuk membersihkan sisa makanan dan plak dari gigi Anda. Yang ketujuh, gangguan makan gulmai dapat mengganggu produksi air liur di dalam mulut, sehingga meningkatkan risiko Anda terkena gigi berlubang. Di samping itu, gangguan makan juga dapat menyebabkan erosi dan lubang pada gigi. Berikut cara mencegah agar gigi kita tidak berlubang. Yang pertama, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Di antaranya, dengan membiasakan diri untuk menyikat gigi dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat pula. Kita dianjurkan untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Tekniknya adalah menyikat permukaan gigi sesuai arah tumbuhnya gigi dengan sudut 45 derajat agar sisa makanan terangkat. Yang berikut, pada bagian permukaan kunyah dapat dilakukan dengan gerakan maju mundur. Yang berikut, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor untuk meningkatkan kesehatan gigi. Makan makanan yang berserat dan berair dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan, tetapi sikat gigi juga masih diperlukannya. Jangan lupa untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis, lunak, dan melekat, karena sisa-sisa makanan dan minuman inilah yang disukai oleh kuman-kuman di dalam gigi. Dan rutin melakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, walaupun tidak ada keluhan, dapat membantu kita mengetahui keadaan gigi di dalam